kalaulah memang Allah tidak ada, maka tidak wujud makhluk. Berarti dalil bahwa wujud Allah itu wujud makhluk. Ada kita, ini menandakan ada Allah. Tak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang membuatnya. Ini dalil akli. Ini kan kita cerita dalil akli ini. Nah, kalau dalil akli dalam ilmu tauhid, bahwa kita yakini ada sesuatu bukan berarti dia ada dengan semerta-merta. Pasti ada yang menjadikannya. Berdiri HP itu, ini bukan berdiri dia dengan sendirinya. Berdiri karena ada yang memberdirikan. Dan tersusun HP sama apa namanya tuh. Itu pun karena ada yang menyusunkan. Kalau tidak ada yang menyusunkan, berarti tidak berdiri dia sedemikian. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Adanya makhluk ini membuktikan bahwa adanya Allah. Dengan sebab adanya Allah, adanya makhluk. Nah, berarti Allah itu ada kapan? Allah ada tanpa diawali oleh tiada. Dan Allah tiada. Dan Allah tidak diakhiri oleh tiada. Allah ada tidak diakhiri oleh tiada. Allah ada tidak diawali oleh tiada. Dan Allah ada tidak diakhiri oleh tiada. Begitulah Allah. Lalu bagaimana Allah tersebut? Nah, Allah seperti kita bilang tadi. Allah tidak dapat akal kita untuk memikirkan bagaimana Allah. Bagaikan pandangan kita terbatas. Bagaikan pikiran kita terbatas. EQ ini berbeda-beda. Ada EQ-nya tinggi, ada EQ-nya rendah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam teruntuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama yang mu'tabar yang masih ada di permukaan bumi Allah hingga jadi lampu penerang bagi kita umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hormat ta'zim saya setinggi-tingginya kepada pengurus masjid, Bapak BKM serta anggota-anggota beliau. Hormat ta'zim kepada bapak-bapak yang mulia yang tak saya sebut satu persatu namanya karena kita belum kenal. Hormat ta'zim kepada seluruh ibu-ibu yang hadir pada tempat yang amat sangat bertuah dan mulia ini. Dan teristimewa kepada adik-adik yang senantiasa selalu mengharap ilmu dari para ahli-ahli ilmu, bagaikan pada masa Rasulullah. Para sahabat menunggu ilmu di teras rumah Rasulullah hingga Rasulullah keluar dari rumah beliau. Pada suatu riwayat diceritakan bahkan sampai-sampai tidak ada asupan makanan di dalam perut para sahabat. Tujuan para sahabat hanya untuk menunggu ilmu-ilmu butiran-butiran syariat yang keluar dari mulut yang mulia baginda Muhammad. Begitulah adik-adik pada malam ini. Mudah-mudahan kalian semua menjadi generasi penerus bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Diskusi kita melanjutkan diskusi Senin bulan yang sudah lewat. Sekarang saya bawa tema yang baru dengan kitab yang baru tentang masalah tauhid. Kitabnya Aqidatul Islamiyah. Yang pertama, Ma'rifatullahi ta'ala. Malladhi yajibu fi haqqihi ta'ala. Apakah yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala? Yajibu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan. Wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala ada 20 buah sifat. Wahya, dianya sifat-sifat tersebut yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafatul lil hawadisi, yang kelima qiyamuhu binafsihi, yang keenam wahdaniyah, yang ketujuh qudrah, yang kedelapan iradah, selanjutnya ilmu, hayah, sama, basar, kalam, dan qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu sifat yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti terbatasi sifat tersebut kepada Allah 20. Ini secara akli. Kalau secara akli berarti ada hasar yang dihasar oleh ulama, bukan segitu sifat Allah. Sifat Allah luas, banyak, tidak terhasar, tidak terhitung. Jadi yang berpendapat oleh para ulama-ulama untuk kita para hamba-hamba Allah, untuk mengenal Allah
tertunaikan dengan hanya mengenal 20 buah sifat tersebut. Dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi sampai mutakallimun. Nah, terus ma mustahilun fi haqqihi ta'ala. Apa yang mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala yang enggak mungkin? Yastahilu fi haqqihi ta'ala isurna sifatan. Mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala ada 20 buah sifat. Dianya 20 buah sifat. Yang pertama Adam, hudus, fana, mumatsalatul lil hawadisi, ihtiyaju ilal mahalli au muhdithi, wa ta'addudu wal ajzu wal ikrahu wal jahlu wal mautu wasamamu wal ama wal bakamu wa kaunuhu ta'ala ajizan au mukrahan au jahilan au maitan au asamman au a'ma au abkaman. Itu bahagian dari yang mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Berarti 20 tambah 20 40. Ada 40 sifat yang wajib kita ketahui. Nah, ma jaizun fi haqqihi ta'ala. Apa sih yang jaiz pada hak Allah Subhanahu wa taala? Hak yang jaiz pada Allah Subhanahu wa taala yajuzu fi haqqihi ta'ala fi'lun kulli mumkinin aw tarkuhu. Yang jaiz pada hak Allah Subhanahu wa taala, boleh pada hak Allah Subhanahu wa taala berbuat tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkannya. Jadi pada hak Allah boleh buat apa yang Allah kehendaki, yang Allah ingini, dan boleh Allah tinggalkan. Lalu tidak tertaklek ataupun tidak terikat kudrah Allah pada sesuatu yang keluar daripada mungkin. Jadi takluk kudrah Allah pada mungkinat. Pada mungkinat takluk kudrah Allah. Mungkin, nanti ada yang bertanya seperti yang beredar-beredar dulu, bahwa ditanya oleh seseorang, kalaulah Allah Maha Kuasa, kalau Allah Maha Kuasa, misalkan Allah buat sebuah batu, lalu Allah sendiri tak sanggup angkat pada batu itu. Kan ada yang bertanya begitu, Pak. Dulu-dulu kalau saya nggak salah, kisaran 4-3 tahun yang lewat. Tidak takluk yang tidak mungkin pada hak Allah. Jadi yang takluk itu sesuatu yang mungkin. Yang mungkin pada hak Allah. Kalaulah Allah menciptanya, maka Allah sanggup mengangkatnya. Dan tidak ada cerita pun untuk mengangkat bagaikan kita bayang bahwa kita gambarkan diri kita mengangkat sesuatu. Karena bila kita gambarkan bahwa Allah mengangkat sesuatu sebagaimana yang ada fi yadillah, misalkan di dalam Al-Quran pada genggaman Allah, lalu Allah punya tangan, lalu kita sifatkan tangan Allah nggak sama kayak tangan manusia, tapi Allah bertangan. Nah, itu dah menjisimkan Allah. Menjisimkan Allah berarti membentukkan Allah. Allah tidak berbentuk. Jadi fiyadillah yang ada pada ayat Al-Quran, fiyadillah harus ditakwil. Kekuasaan Allah yang ada pada genggaman Allah. Makna genggaman itu kekuasaan yang ada pada Allah. Jadi bukan Allah bertangan. Nanti ada yang bilang bahwa Allah bertangan. Orang Allah sendiri yang ngomong dalam Al-Quran. Nanti ada dalil lain yang akan meruntuhkan dalil tersebut. Ya, kalau dia kekeh pada dalil itu. Nah, maka takluk kudrah Allah pada yang mungkin. Yang tidak mungkin, tidak takluk kudrah Allah. Kudrah Allah takluk pada yang mungkin. Nah, qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala di atas dalil jaiz yang diambil oleh para ulama, dalil jaiz yang ada pada Al-Qur'an di dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 54. Iyyasya yarhamkum au iyyasya yu'adzibukum. Jika menghendaki ianya Allah, niscaya menyayangi ianya Allah akan kalian. Atau jika menghendaki ianya Allah, niscaya mengadab ianya Allah akan kalian. Jadi keinginan Allah, tidak ada hak bagi kita untuk mengatur bagaimana Allah sayang atau tidak sayang kepada kita. Allah mau kasih rezeki pun bukan urusan kita, mau dikasih nggak dikasih pun bukan masalah kita. Jadi itu hak prioritas, hak penuh, prioritas apa kalau bahasa kekinian. Pokok hak mutlak Allah, tidak ada toleransi di situ. Tidak ada boleh tawar-menawar di situ. Jadi nanti ada asik tidur aja, tapi kaya dia. Orang tidur aja bisa kaya, Bu. Nanti ada orang yang bekerja tunggang langgang, tikang pukang, siang nggak tahu, malam tak tahu. Kayaknya siang jadi malam, malam jadi siang, kaki di kepala, kepala di kaki. Begitulah dalam mengkais rezeki. Tapi nggak kaya-kaya. Itu hak prioritas Allah juga itu. Hak mutlak yang ada pada Allah. Jadi tidak bisa kita tawar-menawar di situ. Tapi pada adatnya, orang yang kerjanya lebih
kuat ataupun lebih keras dalam pekerjaannya, ini lebih menghasilkan banyak rezeki. Bagi orang-orang yang tidak, maka tidak banyak rezeki, apalagi yang banyak tidurnya. Paling kenyang dia, kenyang mata, lapar perut. Itu beda dia. Tapi andaikan ada yang tidur pun kaya dia, itu berarti Allah. Tidak ada toleransi di situ. Tidak ada toleransi. Iyasya yarhamkum, kalaulah Allah ingin menyayanginya, maka disayangi. Dengan cara dikasih rezeki, dengan cara dikasih anak, dengan cara dibahagiakan dalam hidup di dunia ini. Kayaknya nampak kita seger, enak hidup orang. Kayaknya yang paling susah di dunia ini cuma kita aja. Kalau kita lihat hidup orang tuh pun lihat kita nanti. Kayaknya hidup kayak si Anu tuh enak kali. Nanti si Anu tuh yang lain lagi. Padahal semuanya udah ada peraturan di situ. Nah, sebagaimana perkataan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang hamba memilih pada takdir yang Allah tetapkan kepadanya. Lalu di saat dia pilih, dia tidak mendapatkan takdir yang diinginkannya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu di saat dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, ada rasa sesal dalam dirinya. Ketahuilah, andaikan hijab Allah buka di dalam kitab 8 Jam'ul Jawami saya baca, andaikan Allah buka hijab takdir yang dipilih, sungguh andai kata dia lihat dan dia akan ambil takdir tersebut, maka akan muntah dia. Keluar muntahnya, Pak. Begitulah takdir-takdir yang kita pilih. Maka takdir yang Allah tetapkan, mau miskin, mau kaya, mau senang, mau sedih, mau bahagia, itu sudah ketetapan yang terbaik menurut Allah buat kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu ada orang nanti akan pergi, lari dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada nanti sebahagian kita di saat terlalu besar beban yang kita rasakan, lalu kita akan lari dari takdir tersebut. Ada perkataan Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kitab Majlis Susaniyah. Bilalah seseorang lari daripada satu takdir yang ditakdirkan kepadanya di tempat tersebut, lalu dia berangkat ke tempat yang lain, maka yakinkanlah takdir yang baru akan menghampirinya. Takdir yang baru akan dia rasakan dan akan dia jalani. Jadi saya rasa, menurut saya bahwa tidak perlu lari daripada takdir, tidak juga perlu lari dari setiap masalah, karena iyasya yarhamkum au iyasya yu'adzibukum. Kalaulah Allah ingin membahagiakan, menyenangkan kita, maka mudah-mudah saja bagi Allah. Ataupun iyasya yu'adzibukum, atau memang Allah ingin berkehendak bahwa mengazab kita, maka Allah bisa saja mengazab kita kapanpun Allah kehendak dan kapanpun Allah inginkan. Sebahagian di saat meninggal, di situ Allah buka aibnya. Meninggalnya dalam keadaan nauzubillah summa nauzubillah, nampak jelas bahwa dia orang jahat. Sebahagian tidak dinampakkan, padahal jahatnya lebih parah. Itu hak prioritas Allah juga. Jadi tidak ada tawar-menawar di situ. Nah, mau dinampakkan, mau tidak dinampakkan bagaimana keadaan orang di saat meninggal, yang intinya bukan berarti yang tidak dinampakkan lebih jelek kehidupannya semasa hidupnya daripada yang dinampakkan. Bukan berarti pula yang dinampakkan ini lebih parah daripada yang tidak dinampakkan. Kita tidak tahu. Itulah hijab-hijab yang Allah buka. Sebagaimana kejadian-kejadian di beberapa tempat. Maaf cakapnya, nauzubillah semua nauzubillah, orang berzina bisa tempel dia, nggak lagi lepas. Allah tampakkan itu. Allah perlihatkan malu tersebut. Dengan sebab karena tidak menikah, dengan sebab karena tidak menjalin hubungan yang diridhai oleh syariat dengan jalan pernikahan. Ma makna wujud? Nah, ini udah dikupas satu-satu, Bu. Nah, kupas satu-satu. Ma makna wujud wa ma daliluh? Apa sih makna wujud dan apa dalil wujud? Nah, apa makna wujud dan apa dalil wujud? Saya Senin yang sebulan lepas sudah saya ceritakan ada 3 kategori. Yang pertama dinamakan taklid, dalil-dalil di dalam ilmu tauhid. Yang pertama orangnya taklid ya, dia mengikuti tanpa ada alasan. Yang pokok Allah itu ada, Allah itu ada. Kalau dibilang Allah 2 enggak, tetap 1 katanya. Lalu bagaimana Allah? Wallahu alam, pokok Allah ada. Nah, itu taklid tuh, ikut-ikut ya. Lalu yang kedua dalil ijmali.
dalil ijmali. Yang kedua yang kita cerita di Senin yang udah lepas, dalil ijmali. Dalil ijmali dia paham tentang sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah sampai mustahil-mustahilnya 50 buah sifat. Yang ketiga, dalil tafsili. Dalil tafsili dia paham sifat 20 lalu dia paham bagaimana menguraikan sifat 20 tersebut, sifat 50 tersebut. Nah, ini dia paham dalil tafsili. Lalu berpendapat para ulama-ulama kita, yang taklid banyak pendapatnya tidak sah keimanannya. Walau ada Imam Sanusi, beliau berpendapat bahwa walau tidak tertulis di dalam kitab Kifayatul Awam, beliau berpendapat dengan perkataannya didengar oleh para murid-muridnya bahwa diterima orang-orang yang taklid. Tapi tetap berdosa besar bila sampai pemikirannya untuk memikirkan tentang ilmu tauhid. Nah, yang kedua, dalil ijmali tadi. Dalil ijmali ini dalam beberapa sebahagian ulama berpendapat sudah tercukupi bagi orang-orang yang paham hanya dalil ijmali. Dalil wujud, qidam, baqa, mukhalafatu sampai 50 buah tadi. Jadi 50 dia paham dengan ijmali saja, maka terlepaslah dia daripada jeratan fardhu'in. Lalu dalil tafsili ini jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa dengan memahami tafsili barulah terlepas daripada jeratan fardhu'in. Maka harus paham kita bagaimana makna daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsi sampai seterusnya, Bu. Ma makna wujudi wa ma daliluh. Nah, sekarang kita udah di posisi mana? Di posisi taklid, di posisi ijmali, apa di posisi tafsili? Nah, kalau memang masih di posisi taklid, mudah-mudahan beranjak ke posisi ijmali. Kalau masih di ijmali, mudah-mudahan naik pangkat, naik level. Paham kita di posisi tafsili. Ma makna wujudi wa ma daliluhu. Apa itu makna wujud dan apa itu dalilnya wujud? Apa makna wujud dan apa dalil wujud? Makna wujudi subutullahi ta'ala wa tahaqququhu. Itu sebut Allah Subhanahu wa taala dan memastikannya. Wa daliluhu dan bermula dalilnya, dalil wujud Allah. Itu ini makhluk. Jadi wujud ada Allah, dalil ada Allah itu ada ini makhluk. Lianna, karena bahwa sungguh jikalau tidak adalah dianya Allah, itu maujud, niscaya sungguh ada ianya Allah itu ma'dum. Kalau nggak ada Allah maujud, berarti Allah ma'dum, Allah nggak ada. Andaikan ada yang bilang, berarti kalau Allah itu nggak ada, Allah itu jikalau tidak ada ianya Allah itu wujud, nggak ada wujud Allah. Niscaya tidak ada ianya Allah itu ma'dum. Dan jikalau ada ianya Allah itu ma'dum, niscaya tidak wujud ianya, tidak wujudlah makhluk-makhluk ini. Nah, kalaulah memang Allah tidak ada, maka tidak wujud makhluk. Berarti dalil bahwa wujud Allah itu wujud makhluk. Ada kita, ini menandakan ada Allah. Tak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang membuatnya. Ini dalil akli. Ini kan kita cerita dalil akli ini. Nah, kalau dalil akli dalam ilmu tauhid, bahwa kita yakini ada sesuatu bukan berarti dia ada dengan semerta-merta. Pasti ada yang menjadikannya. Berdiri HP itu, ini bukan berdiri dia dengan sendirinya. Berdiri karena ada yang memberdirikan. Dan tersusun HP sama apa namanya tuh. Itu pun karena ada yang menyusunkan. Kalau tidak ada yang menyusunkan berarti tidak berdiri dia sedemikian. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Adanya makhluk ini membuktikan bahwa adanya Allah. Dengan sebab adanya Allah, adanya makhluk. Nah, berarti Allah itu ada kapan? Allah ada tanpa diawali oleh tiada. Dan Allah tiada. Dan Allah tidak diakhiri oleh tiada. Allah ada tidak diakhiri oleh tiada. Allah ada tidak diawali oleh tiada. Dan Allah ada tidak diakhiri oleh tiada. Begitulah Allah. Lalu bagaimana Allah tersebut? Nah, Allah seperti kita bilang tadi. Allah tidak dapat akal kita untuk memikirkan bagaimana Allah. Bagaikan pandangan kita terbatas. Bagaikan pikiran kita terbatas. EQ ini berbeda-beda. Ada EQ-nya tinggi, ada EQ-nya rendah. EQ tinggi, hafalannya kuat, pandangan berpikirnya, cara
melihat apa yang dia baca pun ini lebih terpampang luas pemahamannya. Ini bagi yang IQ tinggi. Yang IQ rendah ya udah jongkok lah dia. Nggak sampai dia ke situ. Kenapa nggak sampai ke situ? Karena pemahamannya tadi. Karena IQ-nya tadi rendah. Begitu juga dengan pandangan kita. Pandangan kita lihat bahwa waktu ke laut misalkan, atau waktu berada di gurun pasir, pasir bertabrakan sama langit. Padahal bukan pasir bertabrakan sama langit. Tapi pandangan mata kita terbatas cuman sampai di situ. Jadi tidak terlalu jauh kita dapat melihat. Karena Allah memberikan hijab sejauh mata memandang. Ada nanti sebahagian dekat pun dia tak kenal. Karena rabun nanti misalkan. Nah, berarti ada batasan. Di saat kita tahu bahwa kita punya batas. Lalu ada seseorang, ada sebuah zat, ada satu zat yang tidak butuh kepada sesuatu. Disitulah lahir bahwa kita ada yang menjadikan. Lalu yang menjadikan kita itu siapa? Maka kita pahami dengan dalil-dalil. Inilah dalil yang dinamakan dengan dalil nakli. Jadi kita pahami dalil ilmu tauhid dengan dalil nakli. Yang pertama sekali tentang permasalahan wujud. Apa dalil dalam Al-Quran tentang dalil nakli? Qala ta'ala, ma yakunu min najwa. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum ainama kanu. Nah, itu dalil bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Dalil wujud Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, firman Allah, apa firman Allah? Di dalam surah Mujaddalah ayat 7. Itu firman Allah dalam surat Mujaddalah ayat yang ke-7. Tidaklah daripada orang-orang pembicara-pembicara, yaitu dari 3 orang, kecuali dianya itu ada 4. Dan tidak ada dari 4 orang kecuali itu ada 5. Dan tidak ada 5 kecuali itu ada 6 mereka itu. Dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dari orang yang 3 ada 4, dari orang yang 4 ada 5, dari orang yang 5 ada 6, itu siapa? Itulah ada Allah di situ. Makna ada Allah, Allah meliputi bagi manusia. Maka makna daripada wujud Allah, dalil wujud Allah, bahwa Allah meliputi perbuatan segala manusia. Bukan berarti Allah ada dengan kita. Nanti kalau Allah ada dengan kita, maka terjadi lagi nanti fil qalbil mu'minin baitullah. Dalam hati orang mukmin ada rumah Allah. Masalah lagi nanti. Berarti Allah rumahnya di hati-hati orang mukmin. Kalau Allah berumah di hati orang mukmin, lalu rumah siapa di hati-hati yang enggak mukmin? Berarti ada lagi rumah iblis nanti. Atau ada lagi rumah-rumah selain daripada rumah iblis. Cucu-cucu cicit iblis di dalam hati-hati orang ini. Nah, makna daripada fil qalbil mu'minin baitullah itu harus ditakwil. Berarti bukan rumah Allah yang hati itu, bukan di situ terletak rumah Allah. Namun ada cahaya di dalam hati-hati orang yang beriman, yaitu cahaya keimanan. Nah, ma makna qidami wa ma daliluh. Apa makna kidam dan apa dalil kidam? Yang ketiga, yang pertama tadi, yang kedua kidam. Jadi apa makna kidam dan apa dalil kidam? Makna kidam bahwa sesungguhnya kidam itu tiada awal bagi wujudnya Allah. Jadi makna kidam tiada awal bagi wujudnya Allah. Dan dalilnya kidam annahu khaliqun hadhil kainati. Bahwa sungguh Allah itu sang pencipta ini segala kainat-kainat. Ini semua yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Annahu la awalu walau wujidat qablahu. Walau wujidat qablahu lakana haditsan wa hadza batilun. Nah, kalaulah diperdapatkan di awal sebelum adanya Allah, ini ditakdirkan ceritanya. Misalnya sungguh ada ianya Allah itu hadisan. Allah sama seperti kita, ada yang menjadikan.
Wa hadza batilun, ini batil, ini enggak betul. Ini contoh yang enggak betul diceritakan. Jadi kalaulah ada sesuatu sebelum adanya Allah, andaikan, berarti Allah ada yang mengadakan. Kalau Allah ada yang mengadakan, maka Allah bahagian daripada hadis. Allah ada karena ada yang mengadakan. Jadi karena ada yang mengadakan, ini batilun, enggak cocok dengan sifat Allah, dengan zat Allah. Qala ta'ala, dari dasar apa tidak cocok? Huwal awwalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Wadzahiru wal batinu. Dia yang zahir, yang nampak, wal batinu, dan dia yang batin, yang tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan bermula dianya Allah bikulli syai'in alim, dengan tiap-tiap sesuatu itu meliputi, itu mengetahui. Jadi dalil bahwa Allah itu ada, qidam, sedia Allah, itu di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Dalam surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi itu sudah tergolong kita bahagian daripada orang yang memahami dengan ilmu tauhid dalil tafsili. Karena sudah tahu kita alasannya, sudah tahu kita dalilnya, sudah paham kita apa makna daripada makna wahdaniyah, apa makna daripada makna wujud Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa? Satu jam. Berarti setengah 10. Setengah 10 kurang ya. Oke, kita lanjut. Baru ma makna baka wa ma daliluhu. Apa makna daripada baka dan apa dalil baka? Jadi ada yang ketiga sifat Allah yaitu baka. Apa baka dan bagaimana dalil baka? Maknahu, bermula maknanya baka bahwa sungguh Allah itu tidak ada akhir liwujudihi, bagi akhirnya Allah. Jadi Allah tidak ada akhir bagi wujudnya Allah. Wa daliluhu, dalil bahwa tidak ada akhir bagi wujud Allah, annahu laukana faniyan, bahwa sungguh Allah jikalau ada ianya Allah itu fana, itu sirna Allah. Niscaya sungguh ada ianya Allah itu hadisan, wa hadza batilun. Kalaulah kita bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala ini ada lalu Allah akan fana, maka Allah ini bahagian daripada hadis. Hadis ini perlu yang menjadikan. Di saat Allah perlu dengan yang menjadikan, berarti ini takdir yang tak betul juga. Nggak mungkin Allah sedemikian. Kenapa Allah tak mungkin sedemikian? Qala ta'ala, selaras dengan firman-Nya, kullu syai'in halikun. Setiap sesuatu binasa illa wajhak, kecuali wajahku, kata Allah. Kecuali wajahu, wajahnya Allah. Berarti selain daripada Allah semua binasa, kecuali hanya wajah Allah. Makna wajah Allah di sini bukan berarti Allah lagi punya wajah. Nanti kebayang kita bahwa Allah lagi-lagi punya wajah. Nanti ada di belakang lagi Allah punya tangan. Allah ada di dalam hati orang mukmin. Ini udah dapat kita. Ini ayat bagian daripada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat wajib untuk ditakwil. Kalau tidak ditakwil ayat mutasyabihat, nanti kita menjisimkan Allah, membentukkan Allah. Di saat membentukkan Allah, kayak kita bilang tadi, bahwa Allah mempunyai muka, cuman muka Allah nggak sama kayak muka kita. Muka Allah lebih ganteng dari muka kita, misalkan. Ini udah menjisimkan Allah, udah membentukkan Allah dengan satu bentuk yang Allah ciptakan di muka bumi. Sedang Allah tidak sedemikian. Allah tidak sama seperti apapun yang Allah ciptakan. Lalu dikatakan di sini dengan wajah Allah, bukan berarti wajah. Bukan berarti wajah Allah. Nah, saya minum dulu bentar. Udah serak suara. Bismillah. Oke adik-adik, paham? Enggak ya? Enggak apa-apa, pura-pura paham aja.
Oh, jangan cepat ya. Oh, iya iya iya. Nah. Langsung ngegas ya. Oke, insyaallah. Nah. Dalil daripada baqa tadi itu kita jumpai di dalam surah Al-Qasas. Nah, atau ada nanti Al-Qasasa sebahagian. Al-Qasas. Ayat 88 Ibu. Maksudnya lambat ini biar Ibu dapat tulis ya, Bu ya. Al-Qasas ayat 88. Bunyinya kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini dalil untuk baqa, kekal Allah. Nah, makna daripada kekal Allah, tiap-tiap sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu ya. Lambat ya, santai ya. Ma makna mukhalafatu lil hawadithi wa ma daliluha. Nah, apa itu makna mukhalafatuhu lil hawadisi dan apa dalil mukhalafatuhu lil hawadisi? Jadi mukhalafatuhu lil hawadisi ini bahagian daripada sifat Allah yang keempat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi. Mukhalafatuhu lil hawadisi yang keempat, Allah berlainan dengan segala yang baru. Makna daripada mukhalafatul lil hawadisi annahu ta'ala la yushabihuhu makhluqun. Bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak serupa ianya Allah, tidak diserupa akannya Allah oleh segala makhluk-makhluk. Jadi Allah tidak bisa diserupai dengan segala makhluk-makhluk. Kalau Allah diserupai dengan segala makhluk, maka kembali lagi kepada tadi. Berarti apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, Allah mengambil contoh. Contoh dari apa yang ada pada diri Allah. Berarti Allah lemah. Lemah Allah untuk memikirkan contoh supaya Allah bisa buat manusia matanya di depan, hidungnya di sini. Nah, nanti ada kalau misalkan Allah lemah, misalkan Allah buat hidung ini ke atas kayak gini, bahaya waktu hujan, Bu. Kalau begini dibuat Allah bisa, nggak mungkin nggak bisa Allah buat. Namun Allah tidak buat sedemikian. Nah, matanya ditaruh di depan gini, nanti kalau ditaruh misalkan di samping kayak mata kambing atau mata lembu, bahaya juga. Mata lembu sama mata kambing kalau ditaruh di depan gini bahaya juga. Berarti orang ini cuma bisa melihat ke depan, padahal orang ini mangsanya di samping, biasa yang akan menerkamnya. Harimau-harimau kan datang dari samping. Dari samping, maka matanya ada di sini. Sekali-sekali muter matanya ke belakang, kayak ada spion gitu, Pak. Ini setiap Allah cipta itu ada khususiat faidah-faidah tertentu. Lalu kalau manusia matanya di samping, aneh kali karena kita nggak ada yang mangsa. Jadi nggak perlu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Maka di depan. Lalu diletakkan mata ini pada posisi wajah. Mengapa diletakkan pada posisi wajah? Kok nggak diletakkan di posisi kepala di sini misalkan? Takutnya mirip Dajjal nanti kalau di sini, Bu. Misalkan. Tapi itu enggak. Nah, maka enggak kayak gitu berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang memang Allah ciptakan, ini enggak sama, enggak mengambil contoh dari dirinya. Berarti Allah pun tidak sama seperti yang ada di muka bumi ini. Lalu Allah bagaimana? Saya pun tak tahu. Karena kalau saya bilang nanti bentuk Allah, saya menjisimkan Allah. Saya menjisimkan Allah, murtad saya. Maka Allah tidak bisa dibentukkan dengan bentuk pola pikir manusia. Allah tidak bisa digambarkan dengan gambaran-gambaran, hayalan-hayalan, takhayul-takhayul yang dipikir oleh manusia. Kalaulah kepikir bahwa Allah sedemikian, buang jauh-jauh. Bukan itu. Hati-hati. Kalau nggak bapak ibu buang jauh-jauh, nanti malah kepikir bahwa oh iya ya Allah begitu. Oh iya ya Allah begitu. Nah, kalau udah kepikir oh iya ya Allah begitu, nah udah mulai. Nanti di waktu kita sakaratul maut nanti, ini datang iblis untuk ngerayu. Waktu dirayu sama iblis nanti menyerupai seorang yang amat sangat kita cintai di muka bumi ini.
Misalkan kita cinta istri. Karena kita cinta istri, cintai aku karena Allah, kan seperti di lagu-lagu itu, Pak. Nah, udah cinta kalilah sama istri. Lalu mau meninggal kita sakral maut, tahu-tahu di depan kita istri. Nah, dibilang nanti, "Beb, minum dulu," katanya. Tapi jangan dulu minum, kau bilang dulu, Allah itu dua, katanya. Kata si iblis. Nah, disitulah akhir finishing kita bagaimana nantinya waktu datang iblis tuh. Nah, nanti bahkan iblis akan, kalau nggak mau kau bilang Allah itu dua, bilang aja Allah itu agak-agak begini dia. Sampai salah itu iblis. Maka dinamakanlah iblis penipu dan yang mendaya, kan? Nah, tipu daya kalau iblis itu. Kalau tipu jelas-jelas nampak. Nah, kalau didaya nggak nampak kita dalam dayaan iblis. Kita pikir bahwa kita dalam keadaan ibadah. Kita pikir bahwa kita dalam keadaan mencari, mengharapkan ridha Allah. Padahal bukan sedemikian. Malah murka Allah yang hadir ke kita. Gara-gara iblis. Berarti iblis tidak akan menipu orang-orang yang tidak sanggup ditipu. Iblis akan memperdayakan orang-orang yang sanggup dia perdayakan. Maka menurut level, menurut iblisnya nanti. Nah, kalau kita biasa-biasa saja, Bu, berarti iblis biasa saja. Nah, kalau kita tinggi-tinggi nanti, ya, nisbah keilmuannya tinggi, hebat dalam pemikirannya, hatinya kuat, sifat-sifat yang dapat merusak amal ibadahnya pun tidak ada pada dirinya. Nah, iblisnya model begitu juga tuh. Karena menurut manusia, begitulah level-level para iblis-iblis yang ada di dalam diri kita ataupun yang merayu-rayu kita selama ini. Lalu yang terbesar itu bukan iblis sebetulnya, nafsu. Yang terbesar itu nafsu, bukan iblis. Yang memperdaya kita untuk melakukan kejahatan, kemungkaran, kefasikan, itu bukan semerta-merta karena iblis, tapi karena keinginan yang ada pada diri kita. Nah, kalau kita sanggup menjinakkan keinginan kita, maka bahagialah kita. Tinggal satu musuh kita, cuman iblis saja. Tinggal satu musuh, cuman iblis. Di saat nafsu kita sudah sanggup kita kontrol. Nah, kalau tidak sanggup dikontrol nafsu, nah, disitulah jalan iblis masuk ke dalam ibadah-ibadah kita dan merayu kita. Jadi sumber segala kemaksiatan itu didasari oleh nafsu. Maka di dalam beberapa pendapat para sahabat, sebagaimana seperti Sufyan Tsuri, sahabat Rasulullah, beliau berpendapat bahwa kemaksiatan yang didasari kemaksiatan tersebut oleh hawa nafsu, maka insya Allah akan ada keampunannya. Namun bila kemaksiatan itu didasari oleh ketakaburan, kecongkakan yang ada pada diri manusia, maka sedikit harapan untuk keampunannya. Digambarkan bagaikan iblis yang merasa diri lebih hebat daripada baginda Adam. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia merasa lebih hebat daripada Nabi Adam karena dia dijadikan oleh Allah dari api. Dan Nabi Adam dijadikan dari tanah. Maka dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, menurut Sufyan Tsuri, bahwa manusia-manusia yang bermaksiat dengan keinginannya, dengan hawa nafsunya, ini harapan keampunan memang lebih luas terbentang. Nah, kalaulah manusia-manusia dia bermaksiat karena kesombongannya, hati-hati Pak Bu. Mungkin the next iblis ada di dalam diri kita. Hati-hati. Sombong itu nggak harus dengan ilmu, nggak harus dengan kemuliaan lain-lain. Dengan harta, dengan pengetahuan, dengan ganteng misalkan, dengan cantik, punya anak yang pinter-pinter. Anakku lah, baru aja kemarin berangkat ke Jakarta, ikut lomba. Ya itu partai ibu-ibu lah tuh Pak. Biasanya kalau lagi nongkrong-nongkrong, lagi ngerumpi-ngerumpi, biasanya partai ibu-ibu begitu. Sebagian. Kalau ibu-ibu kita di sini terjaga dengan itu, alhamdulillah. Kita lanjut sedikit lagi Bu. Jadi makna daripada makna mukhalafatuhu lil hawadisi, Allah berlainan dengan segala yang baru. Maka Allahu Ta'ala la yushabihuhu makhluqun. Allah tidak serupa akannya Allah akan oleh sesuatu, oleh makhluk-makhluk.
Jadi Allah tidak bisa diserupai dengan bentuk makhluk. Maka ada nanti khalaqa. Nanti ada ciptaan Allah disebutkan di dalam beberapa naskah itu dengan khalaqa di dalam Al-Quran. Khalaqa. Jadi khalaqa itu Allah ciptakan manusia. Khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia. Ini tujuannya untuk menyembah Allah dengan khalaqa diciptakan. Nah, jadi makhluk-makhluk yang ada di sini berarti Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun itu. Jadi makhluk yang mana Pak Ustaz? Makhluk sesuatu yang tiada lalu dia ada, itulah makhluk. Karpet ini dulu ada enggak? Enggak ada. Sekarang ada? Ada, berarti makhluk. Begitulah yang dikatakan dengan makhluk. Apalagi? Ya, banyaklah contoh-contoh. Pokok begitu-begitulah Bu, lebih kurangnya. Wa daliluha, dalilnya itu bahwa sungguh Allah jikalau diserupakan akannya Allah akan makhluk, niscaya sungguh ada ianya Allah itu hadisan. Kalau Allah diserupakan Allah itu bagaikan makhluk, maka Allah ada hadisan. Hadisan berarti Allah baru. Kalau Allah baru, berarti Allah ada karena ada yang mengadakan. Lemah lagi Allah. Nggak cocok lagi. Nah, di saat nggak cocok lagi begitu, hadal batil. Oh, ini pendapat batil. Nggak kayak gini yang betul. Kenapa nggak kayak gini yang betul? Karena selaras dengan firman Allah. Apa firman Allah? Qala ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul alim. Asy-Syura ayat 11. Nah, Asy-Syura tulis ayat 11. Nah, ini untuk dalil mukhalafatul lil hawadisi. Atau nanti Sami'ul Basir, sebahagian ada yang Sami'ul Basir, ada yang Sami'ul Alim. Saya ngambil di Asy-Syura Sami'ul Basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa Sami'ul Basir. Nah, tidak ada lah perumpamaannya Allah itu sesuatu dan bermula dianya Allah itu yang Maha melihat. Nah, jadi Allah tidak bermisal dengan sesuatu. Nah, inilah yang meruntuhkan hal-hal yang tadi. Misalkan kita bilang bahwa Allah tadi ada keserupaannya, berarti dari hidung ini ada hidung Allah. Nanti ada yang bilang gitu. Oh, jidatnya itu ada sedikit jidat Allah katanya. Dalam Nabi Muhammad ada Allah, misalkan dibilang. Ini lagi beredar nih kajian-kajian sedemikian. Hati-hati Pak. Dalam diri Nabi Muhammad ada Allah. Dari mana dalam diri Nabi Muhammad ada Allah? Nanti diambil dalam tafsir Isyari. Hati-hati. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Nah, kalau ruh Allah dalam jasad Nabi Muhammad berarti Allah bersemayam di dalam jasad Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hamba, Nabi Muhammad makhluk. Dia dulu tak ada lalu dia ada. Berarti dia hadis sama seperti kita manusia. Di saat Nabi Muhammad sama seperti kita manusia, berarti Nabi Muhammad diciptakan juga oleh Allah. Mungkin enggak Allah berada dalam Nabi Muhammad? Gak mungkin. Gak mungkin Allah ada dalam Nabi Muhammad. Nah, kalau ada nanti kajian-kajian yang sedemikian, mudah-mudahan ibu bantah. Kalau nggak bisa ibu bantah, nggak mau aku dengar, gitu aja. Kalau nggak bisa bantah, nggak mau dengar. Nah, kalau nanti kita bilang bahwa ruh Allah dalam Nabi Muhammad, nanti aneh lagi nanti ibu. Isa Al-Masih pun sedemikian. Ini bahagian daripada titisan anak Allah. Nah, ini udah terjadi lagi, berarti kita pun sama nanti. Mensifatkan, menyebutkan Nabi Muhammad sama seperti akidah-akidah lain, agama-agama lain yang mempertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya untuk akidah kita sendiri. Maka laisa kamitslihi syai'un. Tidak adalah misal dianya Allah itu sesuatu. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Dan bermula dianya Allah itu yang Maha mendengar, lagi yang Maha melihat. Nah, sedemikian Ibu. Wis Pak. Oke. Ora popo. Nah, sekian ibu-ibu, bapak-bapak, kita bahas baru 4 sifat. Mungkin di pertemuan selanjutnya kalau saya diundang lagi kita lanjut lagi. Kalau enggak diundang, berarti ibu suruh lanjut sama ustaz-ustaz lain. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf ibu, pak, di atas segala kekurangan karena terlalu tajam saya berbicara. Ya inilah orang Batak nih kebanyakannya begini bu, pak. Jadi kalau ngomong tuh susah ngerem. Tahu-tahu keselak kan, ujung-ujungnya keselak.
Walillahilham. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh yang hadir. Mungkin ada yang mau berdiskusi, boleh berdiskusi Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.